حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Amma ba'd. Iya kemarin, bukan kemarin ya, kita berkali-kali mikir. Kesimpulannya, ini di sini beliau menyebutkan pertanyaan, apakah orang-orang yang mengagungkan kuburan dan wali dan lain-lain itu berarti musyrikin juga, seperti penyembah patung? Jawabannya apa? Ya. Kenapa kok iya? Karena cuman mereka sama aja apa? Yang sama apanya? Penyembahannya, cuman bentuk Iya. yang lain. Iya. Amalannya sama aja, beribadah kepada selain Allah, walaupun objeknya lain-lain, yang ini batu, yang ini patung, yang ini apa, terserah. Yang penting bukan Allah Ta'ala. Terus mereka mengatakan lagi, tapi orang-orang yang mengagungkan kuburan itu menyatakan, kami nggak berbuat syirik pada Allah kok, kami nggak menjadikan adanya tandingan untuk Allah, sementara bersandar kepada wali itu bukan syirik. Jawabnya gimana? Iya. Mereka mengatakan dengan lidahnya seperti itu, tapi di hatinya apa? Hatinya nggak gitu. Hatinya mereka apa? Membuat tandingan untuk selain Allah. Kalau ada susah yang dipanggil-panggil malah syekhnya misalkan. Ini berarti bikin tandingan namanya. Dan seterusnya. Kemudian di sini beliau menyebutkan dalil fasal li rabbika wanhar. Untuk apa dalil ini? Fasal li rabbika wanhar. Ini dalil bahwasanya apa? Bahwasanya menyembelih itu bagaimana? Menyembelih itu harus kesengat tajam, harus, tapi itu di hati yang lain. Iya, harus untuk Allah Ta'ala saja. Sebagaimana sholat pun hanya untuk Allah Ta'ala. Iya. Jadi hukumnya sama, menyembelih dengan sholat itu sama, harus untuk Allah Ta'ala saja. Nah, ternyata orang tadi apa? Mereka menyembelihnya adalah untuk kuburan. Buktinya dibawa ke kuburan dan darahnya dikucurkan di situ. Ngapain kalau bukan untuk mengagungkan kuburan? Berarti ada kesyirikan di situ. Baik, riak termasuk syirik enggak? Apalagi kalau apa? Ini kan beliau riak aja dikatakan oleh Allah Ta'ala syirik. Apalagi ini, apa itu? Apalagi jangan menyembah kuburan, tapi apa yang dilakukan? Apa yang mereka kuburan tadi? Menyembelih. Iya, menyembelih untuk kuburan. Nah, ini lebih besar lagi syiriknya daripada sekedar riak. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ini agak mendalam, tapi ya ini kita mempelajari dan dibahas. In qulta, kalau engkau berkata, hum jahiluna annahum musyrikuna bima yaf'aluna. Mereka itu bodoh, mereka itu enggak tahu bahwasanya mereka itu musyrikun terhadap apa yang mereka lakukan. Ini syubhatnya sekarang. Namanya orang bodoh mbok ya dimaafkan, dibiarkan. Ya bukan begitu, diajari baik-baik, ini salah. Dan ini adalah kesyirikan. Kalau maksa-maksa ya berarti memang musyrik betulan. Kalau nggak mau bertobat. Nah, sekarang kita jawab tuh. Hadits sarahal fuqaha fi kutubil fiqh fi babir riddah. Para fuqaha telah terang-terangan di dalam kitab-kitab fiqh di bab riddah. Riddah itu apa ya? Riddah itu apa riddah? Selendang itu. Itu riddah ya. Riddah itu apa riddah? Apa itu riddah? Riddah itu apa? Apa itu riddah? Riddah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Riddah. Apa itu riddah? Hah? Bukan. Membantah. Bukan. Itu rabb. Iya. Riddah itu adalah kemurtadan. Iya. Jadi riddah kemurtadan. Seseorang kembali dari agama Islam kepada agama nenek moyangnya misalkan. Ya, ridha adalah
kemurtadan, orangnya murtad. Anna man takallama bi kalimatil kufr, bahwasanya barang siapa berbicara dengan kalimat kufur, yakfur, maka dia itu kafir. Wa illam yaqsud maknaha, walaupun dia tidak memaksudkan maknanya. Nah, di sini ada catatan kaki dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hadza laisa ala itlaqih, ya enggak mutlak. Tergantung dengan apa? Mungkin dia mukroh terpaksa, atau mungkin karena dia jahil. Ini juga enggak boleh langsung dikafirkan. Makanya disebutkan beliau apa? Qad yahtulu mithlu dzalika an ikrah. Terkadang yang seperti itu terjadi dalam keadaan dia dipaksa. Seperti apa sih kalimatil kufur? Contohnya apa? Seperti mengatakan, oh matahari beri kami rezeki. Nah, ini kan kalimatul kufur. Matahari nggak bisa ngasih rezeki, Allah yang ngasih. Terkadang apa, dia dipaksa, mungkin dia di Jepang kan, para penyembah, orang-orang Shinto, para penyembah matahari itu, dia dipaksa untuk gitu, kalau enggak, tak patahkan tanganmu. Itu kan ahli kungfu barangkali. Au sabqu lisanin, atau sabqi lisanin, atau sekeleho lidahnya, enggak salah, enggak sengaja ngomong seperti itu. Biduni qasd, tanpa maksud, lil farahis syadid, masalah. Karena apa, kegembiraan yang besar, misalkan. Kalladzi wajadana qatahu, ini di catatan kakinya. Karena penting kita baca aja. Kaki. Seperti orang yang mendapatkan unta betinanya itu keadaan ya isa minha, setelah dia putus asa dari untanya itu. Waqal, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah budakku dan aku adalah Tuhanmu. Ini salah dia. Kata Rasulullah, aqta'a min syiddatil farah. Dia salah bicara karena apa? Kegembiraan yang sangat. Rawahu Muslim, ya, ini hadisnya Abi Hurairah. Ini dia dikafirkan enggak? Enggak, karena enggak sengaja dia. Saking gembiranya pengen mengakui keagungan Allah, malah lidahnya keseleo. Terbalik. Nah, seperti ini dia enggak dikafirkan. Makanya harus ditaqyid. Dia itu dikafirkan ketika mengucapkan kalimatul kufur kalau apa? Betul-betul memang sengaja dan ikhtiar, memang itu sudah pilihan dia, itu baru dikafirkan. Ini taklid dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang berikutnya juga ada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi memberikan faedah juga, bisa dibaca sendiri di situ. Bagus, faedah bagus. Baik. Demikian pula masalah apa? Al-jahl. Orang namanya orang bodoh. Sebagian kan enggak paham kalau seperti ini syirik. Seperti apa? Orang yang mengatakan pada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Orangnya langsung dikafirkan enggak oleh Rasulullah? Enggak, Rasulullah tapi mengingkari, bukan mendiamkan, harus diingkari. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan diriku untuk Allah sebagai tandingan? Bal Masya Allah wahdah. Bahkan kehendak Allah saja ini. Dia enggak dikafirkan karena apa? Namanya belum tahu. Tapi harus diperingatkan dengan peringatan yang cukup. Jadi al-jahl ini juga uzrun. Baik. Wa illam yaqsud maknaha, walaupun dia tidak memaksudkan maknanya misalkan. Cuma apa? Kalau dia memang sengaja tanpa ada udzur-udzur tadi, maka dia memang dikafirkan. Tapi kalau ada udzur ya, dia ma'dzur. Jadi ahli sunnah wal jamaah bukan mutasaddidin seperti yang diduga oleh para hizbiyun itu. Ada udzur-udzur. Kalau ada kalimat ulama yang ternyata salah, kita katakan, oh ini salah, rahimahullah, yang betul begini. Dengan dalil-dalilnya. Wa hadza dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqatal Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka dalun menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak mengetahui hakikat Islam. Itu siapa? Orang yang mengucapkan kalimatul kufur tadi walaupun tidak memaksudkan maknanya. Ini ternyata apa? Langsung dikafirkan. Kenapa? Ternyata langsung dikafirkan oleh para fuqaha, kata beliau. Ini menunjukkan apa? Mereka itu memang bisa dikafirkan walaupun nggak tahu hakikat Islam. Nah, ini nggak betul, nggak betul seperti itu. Tapi harus apa? Iqamatul hujjah dulu. Kecuali apa? Boleh nggak kita bicara secara umum bahwasanya orang-orang yang secara zahirnya adalah dia Nasrani, ya kita katakan dia Nasara kafir. Boleh nggak? Boleh. Karena hukumnya itu adalah ala zahir. Salah sendiri dia menampilkan zahir Nasraninya. Nah, dia yang wajib untuk belajar memang.
Dan alhamdulillah dakwah sudah tersebar, ada kaset, ada radio, ada macam-macam. Salah sendiri kalau dia nggak mau belajar. Kita hukum ala zahir. Hah? Iya, hatta awamun nasara kita katakan mereka kufar. Mereka kufar. Hah? Kalau sama sekali nggak tahu hukumnya nggak boleh. Jadi kalau orang masyarakat kafir, masyarakat Nasara dan apa, kita katakan mereka kafir. Tapi kalau masyarakat yang zahirnya adalah muslim, di negara Islam, maka hukum asalnya adalah Islam. Ini dijelaskan di Asbirul Saniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya dan seterusnya itu. Jadi hukum aslinya masyarakat Islam ya muslim. Kalau ada kecirikan tinggal diingatkan, ini kecirikan nggak boleh. Kalau dia masih nekat, kadang selewat dalil, kita katakan, ya antum musyrik ya. Salah sendiri. Kalau masyarakat kafir, kita katakan zahirnya kafir, walaupun mungkin sebagian mereka nggak belajar, itu salah sendiri itu ya. Hukum ala zahir. Wala mahiyat tauhid, mereka itu tidak mengetahui inti dari tauhid. Mahiyah kadang artinya inti, kadang artinya adalah bahan. Yes, al-muhim tauhid. Fasaru hina idzin kuffaran kufran asliya. Maka jadilah mereka ketika itu orang-orang kafir dengan kekufuran yang asli. Masya Allah, beliau keras sekali kalau kacamata sebagian orang. Kita dikatakan Wahabi, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi nggak sampai seperti ini. Fasaru, maka jadilah mereka hina idin ketika itu kufran asliya, menjadi orang kafir dengan kekufuran yang asli. Ini ada catatan kaki yang penting. Catatan siapa ini? Ya. Hadza fihi nadar, kita baca catatan kaki karena memang bagus sekali. Hadza fihi nadar. Ini perlu diperiksa lagi ucapan seperti ini. Wa ilaika ma qalahu Asy-Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syekh. Ini termasuk imam pada zaman tersebut. Kalimatnya bagus-bagus. Kata di selain kitab Misbahul Dhalam ini. Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syekh. Fi risalati Misbahul Dhalam, dalam risalah beliau yaitu Lentera di Kegelapan Malam, Firati Alaman Hadzaba ala Syekh Al-Iman. Maksudnya mirip dengan kitab yang sekarang. Di dalam bantahan terhadap orang yang berdusta atas nama Syekh Al-Iman. Ini di zaman dulu ini. Enggak bisa mirip-mirip. Raddan ala man za'ama. Beliau menulis kitab ini dalam rangka membantah orang yang menyatakan anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah yukafiru bil umum, mengkafirkan secara umum. Wa annal asla finnas al-kufur, dan bahwasanya asalnya manusia adalah kekufuran. Oke, keras sekali ya, kasihan dituduh kayak gitu jahatnya. Nah, sekarang beliau bicara. Wa amma qauluh, adapun ucapan orang ini, yaitu ucapan orang yang berdusta itu. Wa ja'ala biladal islami kufaron asliyin, dan dia, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul An-Najdi, menjadikan negeri-negeri muslimin itu adalah orang-orang kufar yang asli. Besar, jahat ini. Nah, dikomentari oleh sang penulisnya, yaitu Syekh Abdul Latif tadi. Hadza kadzibun wa buht. Ini adalah kedustaan dan kebohongan besar. Bukan kebohongan besar. Kalau kadzib ya bohong, dusta. Ma sadara wala qil. Ini tidak pernah muncul dari beliau, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Wala qil, enggak pernah diucapkan ini. Wala a'rifuhu an ahadin minal muslimin. Dan aku enggak mengetahui ucapan seperti ini dari seorang pun dari muslimin. Fadlan an ahlil ilm. Lebih-lebih dari para ulama mengatakan al-asl fi biladil muslimin adalah kufar asliyin. Ya ada ini kata beliau. Yang betul. Bal kulluhum mujmi'un. Bahkan mereka semua sepakat ala anna biladal muslimin, bahwasanya negeri-negeri muslimin itu laha hukmul Islam. Dia memiliki hukum Islam. Maksudnya apa? Kita hukumi dia adalah muslimin. Negeri-negeri muslimin, orang-orangnya adalah muslimin. Sampai jelas ada suatu naqidin min nawaqidil Islam terhadap sifulan dan sifulan. Jadi sudah berarti sifulannya ini keluar dari Islam, misalkan begitu. Tentunya setelah apa? Setelah iqamatul hujjah. Aslinya ya hukum Islam, hukumnya sebagai seorang muslim. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan tempat.
Bukan seperti ucapan Sayyid Qutb, ya memang dulu ada negara Islam, sekarang sudah nggak ada. Semuanya adalah apa? Semuanya adalah masyarakat jahiliyah. Bahkan masjid-masjid yang ada sekarang itu adalah bi'atu al-Yahud dan Nasara. Katanya ini adalah sekedar gereja-gerejanya orang Yahudi dan Nasara. Ngawur sekali sekarang. Dibantah oleh Syekh Rabi dan lain-lain. Baik. Wa inna ma takallaman nasu fi biladil musyrikin. Hanyalah orang-orang itu berbicara tentang negeri musyrikin. Al-asal negeri musyrikin itu apa? Nah, itu yang dibicarakan, bukan negeri musliminnya. Alladzina ya'budunal anbiya wal malaikah, yang mereka itu menyembah para nabi, menyembah para malaikat, wasolihin, menyembah orang soleh. Wa yaj'alunahum andadan lillahi rabbil alamin. Dan mereka itu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Rabbul Alamin. Au yusniduna ilaihi mutasarrufa. Atau mereka, yaitu orang-orang yang di negeri musyrikin itu, mereka menyandarkan kepada para nabi dan lain-lain itu at-tasarruf, maksudnya pengaturan tanaman, pengaturan hujan, pengaturan panas matahari, pengaturan salju, itu adalah perbuatan para nabi, perbuatan orang soleh dan sebagainya. Bukan Allah yang ngurusi. Ini perbuatan malaikat enggak? Ya malaikat memang utusan Allah, pasukannya Allah untuk ngurusi itu memang sesuai dengan tugasnya. Wa tadbir, juga pengaturan alam semesta. Kagulatil kuburiyin, seperti yang dilakukan oleh gulatul kuburiyin. Fahaulai takallaman nasu fi kufrihim wa syirkihim. Maka mereka itulah yang para orang-orang itu membicarakan tentang kafirnya mereka dan syiriknya mereka, wa dhalalihim, dan kesesatan mereka. Jadi ini yang dibicarakan, yaitu biladul musyrikin, bukan biladul muslimin. Wal ma'ruful muttafaqu alaih. Yang sudah diketahui bersama, ma'ruf, perkara yang sudah diketahui bersama, al-muttafaqu alaih, yang sudah disepakati inda ahlil ilm, menurut para ulama, anna man fa'ala dzalik, bahwasanya barang siapa mengerjakan itu tadi, keyakinan-keyakinan batilah tadi, mimman ya'ti bisyahadatain, dari kalangan orang yang sudah mendatangkan syahadatain. Sebelum kita lanjutkan, apa hukumnya? Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mengatakan yang menurunkan hujan adalah Abdul Qadir Jailani. Apa hukumnya? Yang mendatangkan petir adalah wali fulan. Awas, bahaya kamu. Apa hukumnya? Dia sudah bersyahadat. Nah, iya, dia musyrik, dia murtad, orangnya murtad. Ini hukum asalnya ya, tapi harus nanti iqamatul hujjah dulu, Pak, ini syirik nggak boleh. Ini datang dari Allah semua. Para wali sudah istirahat di jannah, kalau memang di jannah. Nggak ngurusi petir atau salju lagi sudah. Hukum aslinya adalah dia itu murtad. Baik, yuhkamu alaihi ba'da bulughil hujjah bil kufri war riddah. Dia itu dihukumi setelah sampainya hujjah. Dia itu dihukumnya apa? Telah kafir dan telah murtad. Orang yang seperti itu. Boleh nggak kita mengatakan al-hukum ala zahir? Zahirnya dia syahadat kok. Itu tadi kata muslim. Boleh nggak? Nggak bisa. Syahadatnya sudah dibatalkan oleh zahir yang lain. Yaitu apa? Zahir kekufurannya. Jangan cuma hukum ala zahir terus. Ternyata apa? Nggak paham apa itu zahir. Walam yaj'aluhu kafiran asliya. Mereka para ulama tidak menjadikan orang ini sebagai kafir asli. Tapi apa? Kafir murtad. Beda ya antara kafir asli dengan kafir murtad. Kafir asli itu seperti apa? Ya, yang sejak bayi dia terdidik di kalangan orang-orang Kristen sampai besar dia Kristen terus. Ya, itu namanya kafir asli. Kalau kafir murtad ya misalkan diiming-imingi mau dinikahkan dengan anak perempuannya pendeta, akhirnya dia masuk Kristen. Nah, itu kafir murtad misalkan. Jadi hukum orang tadi sekedar kafir murtad, bukan sampai kafir asli. Ini betul. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Latif. Kita lanjutkan titiknya tanya dulu ya. Iya. Enggak suka titiknya. Ya udah kita cari titik. Bisa, itu sudah titik dah. Lanjutkan besok. Memang bagus sekali, penting juga. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tapi belum kena 10. Kita lanjutkan dulu. Tak kira sudah lewat. Baik. Wa ma ra'aitu dzalika li ahadin siwa Muhammad ibni Ismail fi risalatihi fi tajrid tauhid. Dan aku tidak melihat ucapan yang seperti itu, bahwasanya orangnya hukumnya adalah kafir asli, selain Muhammad bin Ismail. Siapa itu? Imam San'ani ini, pengarang kitab ini.
Tapi kitabnya bagus, cuma ya namanya ulama nggak maksum, ada kesalahan tinggal diperbaiki rahimahullah. Memang namanya mujaddid bukan nabi bisa salah. Tapi bagus, masih dari ahli sunnah walaupun banyak kesalahan. Baik, al-musamma bi tathhirul i'tiqad yang dinamakan dengan tathhirul i'tiqad. Wa 'allala hadzal qaul, beliau Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani ini memberikan alasan, 'allala kan artinya memberikan alasan hadzal qaul, apa sih alasan ucapan seperti ini? Bi annahum lam ya'rifu ma dallat alaihi kalimatul ikhlas. Karena mereka, yaitu orang-orang yang dihukumi kafir asli itu, mereka itu tidak mengetahui apa yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas. Apa itu kalimatul ikhlas? Ya la ilaha illallah. Salam yadkhulu biha fil Islam. Maka mereka itu tidak masuk ke dalam Islam biha dengan kalimatul ikhlas tadi. Ma'a adamil ilmi bimadluliha, bersamaan dengan tidak adanya ilmu tentang penunjukan dari kalimatul ikhlas tadi. Memang mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka enggak paham isinya. Berarti mereka itu masih seperti orang Kristen. Betul enggak kalimat Muhammad Imam San'ani ini? Enggak betul. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah langsung kita hukumi sebagai muslim. Selama apa? Sehabis itu dia tidak melakukan apa perkara yang menentang keislamannya sendiri. Beda dengan orang yang Nasoro, sama sekali nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah, itu yang kafir asli. Adapun orang yang tadi mengucapkan la ilaha illallah walaupun sebenarnya dia nggak paham, kita katakan hukum dohir, dia adalah muslim. Kalau nanti ternyata dia melakukan kekufuran, kita nasihati begini. Iqamatul hujjah. Setelah dia nekat masih melakukan itu, hukumnya apa? Kafir asli atau kafir murtad? Baru hukumnya adalah kafir murtad, bukan kafir asli. Jadi seperti itu, bukan kafir asli tapi kafir murtad. Nah, kita lanjutkan. Wa syekhuna Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi la yuwafiquhu ala dzalik. Syekh kami Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi tidak menyetujui beliau dalam masalah ini. Jadi kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dikatakan mutasyaddid, ya kasihan, beliau bahkan lebih lembut dan lebih lunak dibanding dengan Imam San'ani. Fa'arafta min hada. Nah, sekarang ini penjelasan dari siapa ya? Penjelasan dari si mu'alifnya. Maka engkau telah mengetahui dari penjelasan ini anna ra'yal musannif, bahwasanya pendapat sang penulis yaitu Imam San'ani Ibnul Amir syad itu apa? Menyelisih al-haq dalam masalah ini rahimahullah. Jadi istilah yang betul adalah kufran apa? Kufran riddah, bukan kufran aslian. Yang penting sama-sama sepakat orangnya kafir kalau tidak iqamatul hujjah tentunya. Cuma istilahnya bukan kufar asli tapi bukan kafir asli tapi kafir murtad. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Wuhaibi fi kitabih Nawaqidul Iman Al-I'tiqadiyah. Enggak tahu ya ini dia. Enggak apa kita baca faedah. Kalau emang hak, kalau batil ya salah. Karena enggak tahu ini orang ini. Wa wajhus sujud, sisi dari penyelewengan, dari apa, penyendirian beliau, sudut kan penyendirian. Annaman nafaqa syahadatain, bahwasanya barang siapa telah mengucapkan syahadatain, faqad dakhala al-Islam, maka dia itu telah masuk ke dalam Islam min jihatil hukmi dunyawi, dari sisi hukum duniawinya. Iya, kita enggak perlu apa memeriksa satu persatu itunya. Kamu syarat diterimanya apa? Syarat sahnya syahadatain kan ada berapa? Ada 8, ada yang mengatakan 7. Periksa dulu Pak. Syarat pertama al-ilmu. Antum tahu nggak makna ini? Syarat kedua ada al-mahabbah. Antum cinta nggak perlu. Orang katakan la ilaha selesai, kita katakan dia muslim. Sampai dia melakukan sesuatu yang menyelisihi la ilaha illallah. Nggak perlu. Itu adalah syarat. Itu adalah hukum duniawi kita sekarang. Langsung kita hukumi dia muslim. Fayu'amalu mu'amalatal muslimin. Dia itu diperlakukan dengan perlakuan kaum muslimin. Hatta yatabayyana lana ma yunaqiduha, sampai jelas bagi kita perkara yang membatalkan syahadat. Mungkin apa? Dia habis mengucapkan kalimat itu, ternyata 3 hari kemudian kita lihat dia sengaja nginjek di Quran. Wah, ya enggak boleh. Ini murtad.
Wa fa idza tabayyana, kalau sudah jelas, ternyata jelas bahwasanya dia melakukan suatu nawaqidul Islam, sara murtaddan, maka jadilah dia itu murtad. Wa man qala innahu kafir kufran asliya, adapun barang siapa mengatakan orang yang ini tadi adalah kafir dengan kekufuran yang asli, fa innahu yalzam min qawlihi, berarti mengharuskan dari ucapannya ini annahu lam yadkhulul Islam aslan. Berarti orang ini sejak awal mengucapkan la ilaha illallah dia belum masuk Islam. Paham kan maksudnya? Jadi orang tadi sama sekali belum masuk Islam ketika walaupun sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ini enggak betul. Dia cuma murtad, bukan kafir asli. Bihujjah, dengan alasan annahu lam yafham makna syahadah. Dengan alasan dia enggak paham makna syahadah. Nah ini tadi sudah dijelaskan ini enggak betul. Wa hadza mukhalifun lima qarrarahu ahlul ilm. Ini menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh para ulama di dalam masalah ini. Li'anna fahmal makna, karena pemahaman terhadap makna laisa syaratan fil hukmi ala syakhs bil Islam. Itu bukan syarat untuk seseorang itu dihukumi masuk Islam. Wa inna ma huwa syaratun lin najati fil akhirah. Dia cuma syarat agar selamat di akhirat. Makanya seperti siapa? Seperti orang-orang munafikun. Mereka memenuhi enggak 7 atau 8 syarat sahnya la ilaha illallah? Mereka memenuhi enggak? Banyak syarat yang enggak terpenuhi. Tapi Rasulullah menghukumi mereka muslim enggak? Hukum muslim ini hukum di dunia, hukum di akhiratnya apa? Dikargil asali minan nar, naudzubillah. Baik, ilahuna Allahu taala a'lam. Ini kaidah bagus. Hukum di dunia begitu, tapi di akhirat ini adalah syarat keselamatan di akhirat. Masalah al-ilmu terhadap makna syahadatain. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita membahas masalah orang-orang yang mereka itu enggak tahu hukum, enggak tahu kandungan la ilaha illallah sehingga masuk kepada kesyirikan dan enggak sadar. Sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat syirik karena enggak paham. Berarti kesimpulannya gimana? Kalau kita lihat ada orang seperti itu, dia merasa dirinya muslim, sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggak tahu kalau nyembelih di kuburan itu haram, bahkan itu syirik. Kita gimana untuk pilihannya? Cuman kalau sudah disebutkan hujah, iya, kalau dia masih itu, kita katakan dia muslim tapi waqa'a fi syirik, kita nasihati. Barangkali setelah itu, oh ternyata nggak boleh ya nak. Kalau habis itu dia tobat, kalau dia nggak tobat ya berarti hukum dohirnya apa? Ya musyrik, kafir. Kafirnya kafir murtad atau kafir asli? Yang betul kafir asli atau kafir murtad? Yang betul apa? Kenapa? Soalnya dia masuk Islam baru berbuat syirik. Iya. Kalau kafir asli yang gimana? Dari lahir. Ya dari lahir dia ikut agama lain, nah itu namanya kafir asli. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wala mahiyar tauhid fasaruhina idzin kufran asliya, maka jadilah mereka yang seperti itu ketika itu kufar dengan kekufuran yang asli. Kenapa? Fa innallaha ta'ala qad farada 'ala ibadihi ifradahu bil ibadah. Karena sesungguhnya Allah taala telah mewajibkan kepada para hambanya untuk menunggalkan dirinya dalam peribadatan, menunggalkan dirinya dalam ibadah. Alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa ikhlasuha, keikhlasan, mengikhlaskan ibadah itu bagaimana? Apa? Benar. Ifradahu bil ibadah, kemudian bacakan ayat ini, wa ikhlasuha, mewajibkan para hambanya untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ikhlasuha, jangan baca ikhlasuha, ikhlasuha. Mana dalilnya ini? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama kepada Allah, untuk Allah.
Jadi yang diperintahkan adalah itu. Sekarang, wa man nadallaha lailan aw nahara. Dan barang siapa menyeru Allah siang ataupun malam, au sirron au jihara, atau secara rahasia ataupun secara terang-terangan, au khaufan au tama'a, atau dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan senang. Apa dalam keadaan penuh harap, tama'an kan penuh harap. Tsumma nada ma'ahu ghairah. Kemudian dia bersamaan dengan dia menyeru Allah, dia juga menyeru yang lain. Nah, tentunya ini apa seperti ini? Faqad asyraka fil ibadah, maka sungguh dia telah berbuat syirik dalam ibadah. Fa inna du'a minal ibadah, karena sesungguhnya doa itu bagian dari ibadah. Wa qad sammahu Allah taala ibadatan, dan Allah telah menamakan itu sebagai ibadah. Doa itu adalah ibadah. Enggak bisa ucapan seperti orang yang bertanya kemarin di buku ini itu masalah apa? Bahwasanya iltija kepada wali itu bukan ibadah. Sekarang beliau membuktikan ini doa itu ibadah. Allah yang menamakan doa sebagai ibadah. Fi qaulihi, dalam firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ini saya apa? Ini lafaz ibadati. Ba'da qaulihi ud'uni astajib lakum. Setelah firman-Nya ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Saya ini apa? Ud'uni. Jadi doa adalah ibadah. Barang siapa berdoa pada yang lain, menyeru pada yang lain, berarti dia telah berbuat syirik. Fa'in qulta, kalau engkau berkata lagi, fa idza kanu musyrikin, kalau memang mereka itu musyrik juga, orang-orang yang mengagungkan kuburan itu hukumnya musyrik, wajib jihadun, berarti wajib dong mereka itu diperangi. Wasuluku fihim ma salaka Rasulullah SAW bil musyrikin, wasuluku fihim, itu apa? Dan kita berjalan tentang mereka, kita mensikapi mereka. Artinya suluk itu jalan. Artinya apa sih? Kita mensikapi mereka dengan apa? Sikapnya Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin. Yaitu apa? Setelah dakwai diperangi. Setelah dakwai sebagian tobat, sebagian nggak mau tobat, yang nggak mau tobat diperangi. Karena innal arda lillahi wa li rasulih, karena bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Qultu, aku jawab sekarang, ila hadza dhahaba ta'ifatun min a'immatil ilm. Kepada pola inilah kelompok dari para imamul ilm, yaitu para ulama berpendapat. Ta'ifah kelompok. Dhahaba di sini jangan diartikan pergi, tapi maksudnya adalah berpendapat. Kepada yang seperti inilah sekelompok dari para ulama itu berpendapat. Faqalu, mereka berkata, yajibu awalan du'a'uhum ila tauhid. Wajib pertama kali mereka itu disuruh kepada tauhid. Wa ibanatu ma ya'taqiduna, dan menjelaskan apa yang harus mereka yakini. Yakini yang benar itu bagaimana? Yang benar adalah kita beribadah kepada Allah saja. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Ta'ala. Yang lain semuanya adalah hamba seperti kita. Dan seterusnya. La yang fa'u wa la yadur. Oh iya ini. Wa ibanatu anna. Ya anak tadi annanya belum tak baca. Wa ibanatu anna ma ya'taqiduna la yang fa'u wa la yadur. Dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya benda-benda atau makhluk-makhluk yang mereka yakini itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan madarat, bahaya. Maka nggak perlu disembah. Wala yughni anhum minallahi syai'a. Dan mereka itu, para makhluk-makhluk tadi yang mereka sembah itu, tidak bermanfaat bagi diri mereka dari Allah sedikit pun. La yughni anhum maksudnya adalah tidak berguna bagi mereka. Maksudnya la yughni anhum, tidak berguna bagi mereka minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Jadi kalau Allah sampai menimpakan bencana pada kita, potong-potong tadi nggak bisa bantu kita apa-apa. Atau Allah menghendaki untuk menghukum kita, patungnya nggak bisa melindungi kita, dan seterusnya. Wa annahum amsaluhum, dan bahwasanya mereka makhluk-makhluk yang disembah tadi adalah seperti kalian juga.
seperti mereka, yaitu apa? Sama-sama hamba Allah. Ngapain sama hamba kok beribadah kepada hamba? Wa anna hadzal i'tiqad, dan bahwasanya keyakinan ini minhum dari mereka fihim terhadap patung-patung tadi atau terhadap kuburan-kuburan tadi, fihim terhadap para wali-wali tadi, syirkun, itu semua adalah syirik. Keyakinan seperti tadi adalah syirik. Keyakinan memberikan manfaat dan madarat, keyakinan bisa menyampaikan hajat kepada Allah, itu semua adalah syirik. La yatimul imanu bima ja'at bihi rusulu illa bitarkih. Tidak sempurna keimanan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, la yatimul iman, keimanan itu tidak sempurna. Iman yang mana? Bima ja'at bihi rusul, iman kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Itu enggak sempurna illa bitarkih, kecuali dengan meninggalkan keyakinan yang batil tadi. Wa taubati minhu, dan bertobat darinya. Wa ifradillah, wa ifradit tauhid, dan dengan cara menunggalkan tauhid hanya untuk Allah. I'tiqadan wa amalan lillahi ta'ala, secara keyakinan dan secara amalan untuk Allah Ta'ala. Bukan cuma yakin, ya aku yakin dakwah kalian benar, tapi amalannya tidak mau ikut. Amalannya juga harus mau betul-betul meninggalkan kebid'ahan, kesyirikan dan sebagainya. Wa hadza wajibun 'alal ulama, dan ini wajib terhadap para ulama. Bayanu anna dzalikal i'tiqad, penjelasan bahwasanya keyakinan tadi itu alladzi tafarra'at anhu an-nuzur wan nahair, penjelasan bahwasanya akidah yang tadi itu, yang mana nazar-nazar itu bercabang-cabang darinya, iya kan? Gara-gara keyakinan ada makhluk yang disampaikan manfaat madarat, akhirnya banyak orang bernazar kepada makhluk tadi. Wan nahair, sembelian dari tafarra'at bercabang-cabang. Wan nahair wat tawaf bil kubur, dan tawaf di kuburan, syirkun muharram, itu adalah syirik, itu diharamkan. Wa annahu ainu ma kana yaf'aluhul musyrikun, dan bahwasanya itu adalah benar-benar persis dengan apa yang dikerjakan oleh para musyrikun zaman dulu, li asnamihim, kepada patung-patung mereka. Fa idza abanathul ulama'u lil a'immati wal muluk, apabila para ulama telah menjelaskan kepada para pemimpin-pemimpin dan raja-raja, wajaba 'alal a'immati wal muluk bahtu du'atin ila ikhlas tauhid, wajib bagi para pemimpin dan kalau aku nggak kita besok kita mulai kalau nggak ada lagi nih. Oh, melanjutkan yang kemarin. Iya ya kan. Alhamdulillah. Iya. Itu nggak pernah kelihatannya. Nggak pernah diagak-agak bawa dulu ini. Baik. Wajib bagi para pemimpin dan raja-raja untuk mengutus para dai yang menyeru kepada pemurnian tauhid, ikhlas tauhid. Faman raja'a wa aqarra, maka barang siapa dia rujuk kembali pada kebenaran, wa aqarra, dan menyetujui seruan tadi, hukina alaihi damuhu wa maluhu wa dararihi, maka dijagalah darahnya, hartanya dan keluarganya. Wa man asarra, tapi barang siapa nekat, asarra kan artinya nekat, terus menerus berbuat syirik, tetap aja mau berbuat syirik. Dararihi, keluarga. Aslinya dzurriyyah sih anak ya, tapi maksudnya adalah keluarga. Wa man asarra faqad abahallahu minhu, tapi barang siapa tetap nekat terus di atas kebatilannya tadi, maka Allah telah membolehkan darinya ma'abahahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin, apa yang dibolehkan oleh Allah untuk rasulnya dari musyrikin. Darahnya boleh ditumpahkan, hartanya boleh dirampas, dibagikan kepada kaum muslimin, anak-anaknya boleh diperbudak, juga istrinya. Kalau sendiri lebih suka untuk jadi budaknya setan, sudah nggak mau jadi budaknya Allah Ta'ala, sudah sekalian aja diperangi. Ini hukuman bagi orang-orang kafir. Qala rahimahullahu ta'ala fa in qulta, kalau engkau berkata,
al-istighosatu faqad sabatat fil ahadits. Tentang istighosah itu telah tetap di dalam hadis-hadis. Nah, ini sekarang dibuat lagi. Ada hadis yang membolehkan untuk istighosah kepada selain Allah. Fa innahu qad sahha annal ibadah yaumal qiyamah, karena telah sahih bahwasanya para hamba itu di hari kiamat yastaghitsuna bi Adam abil bashar. Mereka itu minta tolong. Oh iya, masih lama. Mereka itu minta bantuan kepada Adam, bapak dari seluruh manusia. Tsumma binuhin, kemudian minta tolong kepada Nuh. Tsumma bi Ibrahim, kemudian minta bantuan kepada Nabi Ibrahim. Tsumma bi Musa, tsumma bi Isa. Wa yantahuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berhenti kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tahun kan berhenti. Ba'da i'tizari kulli wahidin minal anbiya. Ba'da i'tizar, setelah mengemukakan uzur dari masing-masing nabi tadi. Semuanya mengemukakan uzur. Apa uzur mereka? Innallaha ghadibal yauma ghadban la yaghdabu mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Allah itu pada hari ini sedang marah dengan kemurkaan yang belum pernah dia itu marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini setelah ini. Jadi mereka ada ketakutan semua para nabi. Nabi ketakutan apa lagi? Yang lain. Kemudian masing-masing nabi mengemukakan apa? Aku pernah melakukan dosa ini, aku pernah melakukan kesalahan ini. Kalau Nabi Nuh enggak bicara masalah dosa, tapi apa? Aku telah mengambil kesempatan berdoa, kudoakan untuk apa? Menimpakan kepada orang-orang kafir dari umatku. Sudah doa yang dikabulkan, sudah aku pakai. Kalau Nabi Isa enggak menyebutkan satu dosa pun, tapi apa? Nabi Isa cuma mengatakan apa? Utu Muhammad abdan qad ghafara Allahu lahu dzambahu ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Itu udur mereka, iktidar mereka seperti itu. Fahada dalilun. Ini kata si pemberi syubhat. Ini adalah dalil ala annal istighosah bi ghairillah laysat bi munkar. Bahwasanya istighosah minta bantuan di saat susah kepada selain Allah itu bukan perkara yang mungkar. Aku katakan hada talbis. Ini adalah pengkaburan. Talbis artinya adalah pengkaburan. At-takhlid bainal haqqi wal batil li alla yadhharal haqq. Itu namanya talbis, yaitu pencampuran antara al-haq dan al-batil agar kebenaran itu tidak nampak. Itu namanya talbis, pengkaburan. Baik. Fa innal istighosata bil makhluqin, karena sesungguhnya istighosah kepada makhluk al-ahya yang masih hidup, fima yaqdiruna alaih, yang mereka itu sanggup untuk mengerjakannya, la yungkiruha ahad, ini tidak diingkari oleh seorang pun. Karena syarat sahnya istighosah kan ada 3 menurut kebanyakan ulama. Apa itu? Orang yang dimintai itu harus apa? Ayatuna hayyan, orangnya harus masih hidup. Wa qadiron, dia itu mampu memang. Kemudian yang ketiga apa? Habiron, dia itu harus ada di situ. Enggak boleh kita di sini kita istighosah kepada apa? Kakek kita yang di Indonesia. Itu berarti ada kesyirikan di situ. Ngapain minta bantuan dari sana untuk perkara yang istilahnya enggak pas. Kalau minta bantuan tolong bajunya ditata, baju yang di sana bukan yang di sini. Kakeknya di Indonesia. Itu menurut sebagian ulama ada 3 syarat. Ada yang memberikan syarat yang keempat, yaitu apa? Kita harus meyakini bahwasanya orang yang bisa memberikan bantuan ini dia apa? Dia cuma sebab saja. Hanya Allah sebenarnya yang sanggup untuk memberikan bantuan. Semuanya adalah datang dari Allah. Dan tidak boleh kita bertawakal kepada orang tersebut. Tawakalnya adalah kepada Allah. Itu harus terpenuhi juga. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad qala Allah ta'ala fi qissati Musa. Allah Ta'ala telah berfirman tentang kisah Nabi Musa ma'al Israili, bersama dengan Israili. Israili itu apa? Senjata itu. Bukan, ini maksudnya adalah orang dari Bani Israel, dari bangsanya Nabi Musa, kan namanya adalah Bani Israel. Wal Qibti,
Kipti ini apa nih? Orang dari Mesir, orang asli Mesir namanya Kipti, bangsa Kipti. Jadi kalau Israeli ini adalah Bani Israel. Kalau Kipti dia adalah orang Mesir, penduduk asli Mesir namanya Kipti. Allah Ta'ala berfirman, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih." Maka minta bantuanlah kepada Nabi Musa orang yang waktu itu Nabi Musa sudah jadi nabi belum ya? Allah Ta'ala sudah memberikan hikmah kepada beliau. Tetapi yang dohirnya nanti jadi nabinya adalah nanti ya, setelah beliau naik ke Gunung Sinai itu, ke Tur itu. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Baik, kita ulang lagi. Maka minta bantuanlah kepada Musa, alladzi min syi'atih, orang yang dari bangsanya dia. Siapa itu? Israeli atau Kipti? Yang dari bangsanya dia, iya, yaitu Israeli. Alladzi min aduwih, untuk menghadapi orang yang dari musuhnya. Mana itu? Iya, Kipti, orang Mesirnya, anak buahnya Fir'aun. Untuk apa dalil ini disebut? Ini adalah dalil bahwasanya istighosah kepada orang yang hadir ada di situ, kuat juga orangnya, punya kemampuan, dan juga orangnya masih hidup, itu boleh, nggak masalah. Boleh dalam artian apa? Bukan syirik, tapi lebih utama kita tidak minta bantuan kecuali kalau keadaan sudah terpaksa. Bila ta'anta fasta'in billah. Baik. Wa innamal kalam istighatsatil kuburiyin. Sementara pembicaraan kita ini hanyalah berkisar tentang istighosah kepada istighosah yang dilakukan oleh para pengagung kuburan itu. Ini yang sedang kita bahas sekarang, orang yang sudah mati. Bagaimana istighosah pada orang yang sudah mati? Menguburkan diri sendiri itu nggak bisa. Mandikan diri sendiri itu juga nggak bisa. Wa ghairihim, dan yang selainnya, bukan cuma pengagung kuburan, mungkin pengagung apa? Gua-gua keramat misalkan, atau pohon-pohon keramat dan lain-lain. Bi auliyaihim, terhadap wali-wali mereka. Permintaan bantuan kepada wali-wali mereka. Wa talabi umurin la yaqdiru 'alaiha illallah ta'ala. Dan permintaan kepada perkara-perkara yang tidak sanggup untuk dilakukan kecuali oleh Allah Ta'ala. Seperti apa? Minta kesehatan, minta hujan, minta kesembuhan, dan sebagainya. Minta kesuburan tanah. Ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kita sekedar usaha, tapi nggak boleh minta yang seperti itu kepada selain Allah. Apa? Talaba. Mana? Wa ghairihim bi auliyaihim. Wa talaba umur. Mana tadi? Wa talabi umurin, dan permintaan kepada perkara-perkara yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah Ta'ala kecuali oleh Allah Ta'ala. Min afiyatil marda, seperti apa? Penyembuhan orang-orang yang sakit. Wa ghairiha, ataupun perkara yang lain. Bal a'jabu min hadza, bahkan yang lebih mengherankan dari yang seperti ini adalah annal kuburiyin wa ghairihim minal ahya, bahwasanya para pengagung kuburan itu dan orang-orang yang lain dari kalangan orang yang masih hidup, min atba'i man ya'taqiduna bih, dari kalangan para pengikut orang yang mereka yakini itu, mereka punya sifat, punya keyakinan dan pengagungan. Qad yaj'aluna lahu hissatan minal walad in ash. Qad yaj'aluna lah, mereka terkadang menjadikan untuk dirinya, untuk orang yang dikubur tadi atau untuk syekh yang masih hidup tetapi diagungkan tadi itu, hissatan, bagian minal walad, dari bagian dari anak in ash, kalau dia itu hidup. Maksudnya kalau bayi itu ini nanti hidup, maka bayiku ini sebenarnya adalah milik dari Syekh Fulan, dia yang menyelamatkan bayiku ini dari kematian. Dia adalah punya Syekh Fulan. Nanti bayinya aku beli lagi aku tebus dengan harta sekian banyak. Ini kayak macam apa? Ini dibodohi sama syekhnya itu ini. Wa yastaruna minhu alhamla fi batni ummi.
mereka membeli darinya, membeli dari si syekhnya itu, atau membeli dari apa? Dari penghuni kuburan itu al-hamal, yaitu anak yang dikandung, si batni ummih, di perut ibunya, liyaisha lahum, agar bisa hidup untuk mereka, hidup untuk keluarga tersebut. Karena mereka meyakini bayi yang di perut itu adalah haknya Syekh fulan. Na'udzubillah. Wa ya'tuna bimungkaratin, mereka mendatangkan kemungkaran-kemungkaran, ma balagha ilaihal musyrikun, yang tidak sampai kepadanya orang-orang musyrikun. Ya, kesyirikan zaman sekarang lebih parah. Walaqad akhbarani ba'du man yatawalla qabda ma yanziruna ma yanziruna al-quburiyun. Sebagian orang telah mengabarkan kepadaku. Siapa yang berikan kabar? Man yatawalla qabda ma yanzirul quburiyun. Orang yang mengurusi, yatawalla kan mengurusi. Mengurusi untuk mengambil, qabd kan mengambil. Mengambil apa yang dinadarkan oleh para pengagum kuburan. Li ba'di ahlil kubur, kepada sebagian ahlul kubur. Apa ucapan dia? Apa kisahnya? Annahu ja'ahu insanun bidarahima wa hilyatin nisaiyah. Wa hilyatin nisaiyah. Bahwasanya datang kepadanya, kepada orang yang ngurusi nazar-nazar ini, ya, dia telah berbuat maksiat dan syirik juga, mendukung kesyirikan. Datang kepadanya seseorang dengan membawa dirham-dirham, uang perak, wahil yasin nisaiyah, dan perhiasan perempuan. Waqala, dia berkata, hadhihi li sayyidih fulan, ini adalah untuk tuan fulan, sayyid fulan yang dikubur itu. Yuridu sahibal qabr, yang dia maksud adalah pemilik kuburan itu, apa yang dikubur itu. Nisfu mahri benati, ini adalah separuh dari mahar anak perempuanku. Masyaallah ya. Di sini padahal mahar berapa? Mungkin bisa untuk beli motor. Bukan cuma motor. Bisa untuk beli mobil barangkali. Iya kan? Sampai 200 juta. Banyak sekali itu. Enggak nyampe ya 200 juta ya. 300 ribu, 500 ribu. Kalau yang diip memang berlipat-lipat lebih mahal lagi. Real Yamani. Kalau yang diip sebagiannya malah sudah sampai dolar. Sampai pakai dolar, nggak mau pakai rial. Li'anni zawwajtuha, karena aku sudah menikahkan anak perempuanku. Oh ya, separuh maharnya dikasihkan pada yang dikubur. Wa kuntu malaktu nisfa mahriha fulanan, dan aku telah menyerahkan separuh maharnya kepada si fulan. Yuridu sahibal qabr, ya, yang dia maksud adalah pemilik kuburan. Ini ngapain dia ngasihkan gitu? Karena dia yakin penghuni kuburan ini apa, bisa memberikan manfaat atau madarat. Dia khawatir nanti anak perempuannya diganggu atau tidak diberkahi dan lain-lain. Makanya dikasih sudah separuh maharnya untuk Anda, Syekh. Jangan diganggu anakku. Na'udzubillah. Wa hadza syai'un ma balagha ilaihi ubadul asnam. Ini adalah perkara yang tidak sampai kepadanya para pengagum kuburan. Adapun yang selanjutnya kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu taala a'lam. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asal enggak dibaca Indonesia. Alamat anak enggak? Halaman berapa sekarang? Oh? Oh, enggak 80. Oh iya, kemarin belum sampai terakhir 80. Oh iya. Kemarin beliau memberikan contoh tentang apa? Istighosa itu boleh dengan 3 syarat. Apa syarat bolehnya? Orangnya mampu. Orangnya harus mampu. Terus? Orangnya hadir. Orangnya harus hadir. Orangnya harus apa? Mampu. Ayakuna hadiran, qadiran. Terus apa? Tinggal satu syarat, kalau
Rata-rata sih caranya 3 aja. Atau apa lagi? Orangnya harus mati, mampu, ya hidup. Iya, orangnya harus hidup. Tidak ada gunanya kalau sudah mati. Nah, makanya kemudian beliau memberikan contoh ayat tentang bolehnya istighosah. Kisahnya siapa itu? Kisahnya siapa? Yang disebutkan dalam ayat ini. Fastaghosahul ladzi min syi'atihi 'ala ladzi min aduwwi. Ini kisahnya siapa? Iya, kisahnya Nabi Musa. Temannya minta bantuan kepada beliau. Ini boleh. Minta bantuan kepada orang yang masih hidup dalam keadaan lagi dipukuli sama anak buahnya Fir'aun, ya wajar. Minta bantuan, tolong bantu aku. Bukan syirik seperti itu. Nah, kemudian beliau di sini memberikan contoh tentang keadaan yang parah yang dilakukan oleh para kuburiyun. Sebagian menganggap bahwasanya anak yang di dalam kandungannya itu adalah apa? Sudah jadi milik syekh yang dikubur itu, sehingga harus ditebus. Kalau dia lahir harus ditebus dengan harta sekian banyak dan seterusnya. Dan kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, na'am, istighatsatul ibadi yaumal qiyamah. Iya, istighosah para hamba pada hari kiamat itu, istighosah minta bantuan ketika susah itu. Wa talabuhum minal anbiya, dan permintaan mereka kepada para nabi. Talabamin maksudnya kan minta. Mereka minta kepada para nabi itu an yad'ullaha ta'ala liyafsila bainal ibad, agar mereka para nabi itu berdoa kepada Allah Ta'ala liyafsila bainal ibad, agar memberikan keputusan di antara para hamba. Jangan dibiarkan panas di padang mahsyar terus, segeralah diadakan mahkamah. Sudah pada nggak kuat mataharinya, cuma apa 1 mil aja dari kepala, na'udzubillah. Bil hisab, dengan adanya hisab, hatta yuriyahum min haulil mauqif, sehingga dia mengistirahatkan mereka. Yurihahum itu mengistirahatkan mereka min haulil mauqif, dari kengerian. Haul kan kengerian, mauqif kengerian dari mahsyar. Mauqif kan maksudnya mahsyar itu. Dikatakan mauqif karena semuanya berhenti di situ. Enggak tahu berapa lama di padang mahsyar. Seharinya aja untuk orang mukmin berapa? 1000 tahun. Untuk orang kafirnya adalah 50.000 tahun. Wa hadza la syakka fi jawazi. Dan ini tidak diragukan lagi tentang bolehnya minta bantuan, karena nabinya ada di situ dan masih hidup dan juga mampu untuk berdoa kepada Allah. Ini yang aku maksud adalah talabat du'ai lillahi ta'ala, mencari doa untuk Allah Ta'ala. Maksudnya minta doa kepada Allah Ta'ala. Tapi yang diminta siapa? Min ba'di ibadihi li ba'din, dari sebagian ini, minta kepada sebagian hamba Allah untuk sebagian yang lain. Ini boleh, minta doa kepada orang lain boleh. Orangnya masih hidup. Kalau sudah mati kan nggak boleh. Ini untuk orang yang masih hidup, sama-sama masih hidup. Qad qala sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu lamma kharaja mu'tamiran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu ketika keluar untuk umrah. Mu'tamiran adalah umrah. La tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai saudaraku sayang, ukhayya kan saudaraku yang kusayang, jangan engkau lupakan kami dari doamu. Isinya benar, cuma hatinya ada itu. Tapi boleh, kita seperti itu boleh. Atau seperti yang dilakukan oleh, yang diperintahkan Rasulullah kepada siapa? Kepada Umar. Hadis di Sahih Muslim itu. Nanti kalau datang mazhab dari Yaman, nanti ada anak muda yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia dari Murad, dia masih punya ibu dan seterusnya itu. Nah, minta doa kepada dia. Itu boleh, teman-teman, orangnya masih hidup minta doa. Walaupun tidak harus terus menerus, tapi aslinya boleh. Wa amarana Allah Ta'ala an nad'uwa lil mu'minin. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa untuk mukminin. Wa nastaghfira lahum, dan mohon ampun untuk mereka, memohonkan ampunan untuk mereka. Ini boleh.
Kalau ini sih jelas boleh ya, kita yang mendoakan mereka boleh. Terserah mereka masih hidup atau mereka sudah mati, kita yang mendoakan, bukan minta doa. Kalau itu. Bagaimana disebutkan di catatan kaki ini. Yang jadi masalah adalah boleh nggak minta doa pada orang mati, ini yang jadi masalah yang dilakukan oleh kuburiyun. Wa qad qalat Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah, khadimuka Anas, ud'u Allah lah. Wahai Rasulullah, pembantumu yaitu Anas, berdoalah kepada Allah untuk dia. Kemudian didoakan dengan doa-doa yang panjang. Diakhiri dengan apa? Allahumma barik lahu fi malihi wa auladihi. Ini boleh minta doa pada orang yang masih hidup. Wa qad kana sahabatu radhiyallahu anhum yatlubuna du'a minhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayy. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum biasa minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih hidup. Wa hadza amrun muttafaqun ala jawazih. Ini adalah perkara yang telah disepakati, muttafaqun yang disepakati tentang bolehnya. Wal kalam, sementara pembahasan kita sekarang adalah fi talabil kuburiyin minal amwat, yaitu permintaan para kuburiyun kepada orang-orang yang sudah mati. Ini yang kita bicarakan sekarang. Au minal ahya'il ladzina la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra. Atau mereka memang para kuburiyunnya minta kepada orang yang masih hidup, tetapi apa? Perkara-perkara yang orang masih hidup yang tidak menguasai untuk diri mereka sendiri manfaat ataupun madarat. Wala mauta wala hayata, tidak pula kematian, tidak pula kehidupan. Wala nusyura, tidak pula apa? Pembangkitan. Nusyur pengumpulan. Minta apa? An yashfu marbahum, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit di kalangan mereka. Jangan baca yusfu, nanti diartikan membunuh, tapi yashfu. Yashfu artinya adalah mengobati atau menyembuhkan. Wa yaruddu ghaibahum, dan untuk mengembalikan orang yang hilang dari kalangan mereka. Ini jelas di luar kemampuan. Jadi kalau perkara apa istilahnya? Ya perkara biasa, ayo tolong bantu kita nyari, kita keliling, itu sih aja. Tapi yang dimaksud adalah perkara-perkara yang gaib yang dimaksudkan di sini. Wa yunaffisu an hublahum, dan untuk apa? Memudahkan proses kelahiran dari bagi wanita-wanita yang sedang hamil di kalangan mereka. Hublahum kan wanita-wanita hamil di kalangan mereka. Agar nanti kalau melahirkan itu mudah, proses melahirkan, bukan proses kelahiran ya. Proses melahirkan, yunafisu, yaitu apa? Memudahkan proses melahirkan. Istilahnya adalah tansih, biar nggak susah. Memang kasihan ya ibu-ibu kita itu, berat urusannya. Tapi apa ya, jangan sampai kita berbuat syirik, pakai cara-cara yang baik. Wa an yasku zuru'ahum, dan agar apa? Mengairi apa? Kebun-kebun mereka, apa? Tanaman-tanaman mereka, tanaman-tanaman mereka. Mengairi maksudnya apa? Menurunkan hujan. Kalau sekedar orang datang ngasih air itu terserah. Yang dimaksud adalah menurunkan hujan. Wa yudiru duru'a mawashihim. Wa yudiru, yaitu apa? Membikin deras aliran apa ini? Duru'a mawashihim, yaitu susu-susu dari mawashihim, yaitu ternak-ternak mereka. Bagaimana biar air susunya itu deras. Ini jelas bukan kemampuan manusia, tapi ini adalah dari Allah Ta'ala. Adapun kalau pakai cara-cara yang sifatnya apa? Iya, kalau cara-cara yang ilmiah biasa nggak masalah. Tapi yang dimaksud adalah perkara yang yudiru maksudnya adalah membuat deras. Wa yahfazuha minal ain, dan menjaganya dari pandangan mata hasad. Ain di sini maksudnya adalah pandangan mata hasad. Ini adalah dari Allah Ta'ala, dijaga dari ain. Wa nahwa dzalika
minal matalibil lati la yaqdiru 'alaiha ahadun illallah taala. Dan yang seperti itu dari tuntutan-tuntutan yang tidak mungkin untuk dikerjakan oleh seorang pun kecuali Allah taala. Ini atasnya di sini. Dia pengen tahu. Fakaifa yutlabu minal jamad. Maka bagaimana perkara yang kayak tadi itu diminta dari benda padat. Maksudnya adalah ya batu-batu atau kayu tadi atau batu-batu nisan yang di kuburan. Au min hayyin, atau diminta dari orang yang memang dia masih hidup, tapi apa? Al jamadu khairun minhu. Tetapi benda padat, maksudnya benda mati itu lebih baik dari dia. Contohnya siapa? Ada nggak orang yang masih hidup tetapi apa? Batu-batu itu lebih baik daripada dia. Contohnya apa? Tukang sihir. Jelas nggak ada apa-apanya tukang sihir. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Li'annahu la taklifa alaih, karena benda-benda mati tadi dia nggak ada taklif, nggak ada beban syariat. Wahada, sementara apa? Kalau orang yang masih hidup tadi tapi jahat, dia lebih buruk lagi dia. Wahada syai'un ma fa'alahul musyrikun fi ibadatil asnam. Dan ini adalah perkara yang tidak dikerjakan oleh musyrikun dalam peribadatan kepada patung-patung. Contoh yang tadi yang parah itu, yang kemarin sebenarnya. Wa hadhihi bi'ainiha al-ibadah. Dan ini sendiri adalah ibadah. Bi'ainiha maksudnya inilah ibadah itu. Wa hadhihi nuzur bil amwal wa ja'lu qistin minha lil qabr. Dan nadar-nadar dengan harta ini, dan juga apa, menjadikan sebagian dari harta tadi adalah untuk kuburan. Kama yaj'aluna syai'an minaz zara' yusammunahu tilman, sebagaimana mereka, yaitu orang-orang muslimin tetapi ya sebenarnya muslim tapi mereka mengagungkan kuburan dan lain-lain itu. Mereka menjadikan sebagian dari tanaman mereka itu mereka menamakan sebagai tilman. Tapi maksudnya adalah apa? Bagian untuk orang yang diagungkan di situ, untuk makhluk yang diagungkan di situ. Fi ba'dil jihatil yamaniyati lil mayyit. Di sebagian sisi-sisi negeri Yaman mereka memberikannya untuk mayit. Wa kadzalika yaj'aluna lahum nasiban min amwalihim. Dan seperti itulah mereka menjadikan untuk makhluk yang sudah mati tadi, para mayit-mayit tadi, nasiban min amwalihim, satu bagian dari harta mereka. Nasib bagian dari harta mereka. Wa an'amihim, dan ternak-ternak mereka, sebagian ternaknya diberikan kepada orang yang sudah mati. Wa huwa bi'ainihi alladhi kana yaf'aluhul musyrikun. Dan dia ini persis dengan apa yang dulu dilakukan oleh orang musyrikun. Alladzina hakallahu dzalika anhum, yang Allah telah mengisahkan yang demikian itu dari mereka, mengisahkan dari kisah orang jahiliyah. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harfi wal an'ami nasiba. Wa ja'alu lillah, mereka menjadikan untuk Allah mimma zara'a, dari apa yang Allah ciptakan. Zara'a kan Allah ciptakan, minal harfi wal an'am, yaitu berupa apa? Harf, tanaman-tanaman, wal an'am, yaitu apa? Ternak-ternak, nasiba, bagian. Memang sebagian untuk Allah, tapi sebagian untuk sekutu-sekutu. Faqalu hadza lillah bizamihim. Mereka mengatakan ini untuk Allah menurut dugaan mereka. Wa hadza li syurakaina. Mereka mengatakan yang ini adalah untuk sekutu-sekutu kami. Nah, ini namanya syirik. Semuanya adalah milik Allah. Silahkan kalian
makan. Tapi apa? Ada zakatnya. Zakatnya diberikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Jangan diberikan malah kepada makhluk-makhluk yang sudah mati tadi. Ini terjadi ya? Apa Pak sampai sekarang terjadi? Atau juga bukan hanya di pertanian kan, juga di di lautan juga kan seperti ini. Nelayan-nelayan itu sebagian juga seperti itu di tempat amal. Ayat qala rahimahullahu taala al-ayah sampai akhir ayat. Wa qala ta'ala wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Wa yaj'alun, dan mereka menjadikan lima la ya'lamun, untuk sesuatu yang tidak mereka ketahui, nasiba, bagian, mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Mungkin ternak atau mungkin tanaman-tanaman. Seperti apa? Satu bagiannya diberikan kepada ada berhala-berhala yang mereka sendiri nggak tahu ini sebenarnya apa sih, sembahan apa ini yang ada dalam patung ini. Mereka sendiri nggak tahu. Paling setan yang sembunyi di patung tersebut. Wallahi la tus'alunna amma kuntum tafsarun. Demi Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. La tus'alunna, pasti kalian akan ditanya. Amma kuntum tafsarun, terhadap apa yang dulu kalian bikin-bikin. Fahaula'il kuburiyun, maka mereka para pengagum kuburan, wal mu'taqiduna fi juhalil ahya, dan orang-orang yang punya keyakinan terhadap orang-orang yang masih hidup tetapi bodoh, wa dullalihim, dan orang-orang sesatnya mereka, salaku masalikal musyrikin, mereka itu menempuh perjalanan orang-orang musyrikin. Memang jalannya sama sudah. Hazwal quzzati bil quzzah, yaitu bagaikan apa? Bagaikan bulu panah yang kiri dengan bulu panah yang kanan. Betul-betul apa? Seimbang sekali, persis. Walaupun bedanya dari sisi apa? Yang zaman sekarang lebih kreatif dan lebih syirik, lebih parah syiriknya. Fa'taqadu fihim ma la yajuzu an ya'taqidu illa billah. Mereka punya keyakinan terhadap makhluk-makhluk tadi dengan keyakinan yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Wa ja'alu lahum juz'an minal mal, dan mereka menjadikan untuk makhluk tadi satu bagian dari harta. Wa qasadu quburahum min diyarihim liziyarah, dan mereka menyengaja untuk pergi ke kuburan-kuburan mereka dari negeri-negeri mereka. Masya Allah ya, safar untuk ziarah kuburan Wali Songo misalkan. Ini persis dengan itu. Alasannya ziarah, tetapi apa? Ya jelas melanggar syariat. La tusadur rihal illa salah satu masjid. Tidak boleh menyengaja untuk rihlah kecuali ketiga masjid. Rihlah dalam rangka apa? Mencari barokah. Nah, ini yang mereka inginkan kalau ke kuburan-kuburan para wali untuk apa? Untuk mencari barokah jelas. Kalau sekedar wisata nggak harus ke kuburan wali. Ngapain? Ke sana Kak? Ke apa itu? Iya. Iya kali ya, jangan nonton yang salah. Yang hari yang nggak ada maksiatnya. Iya. Wa tafu haula kuburihim, dan mereka berkeliling. Tafu kan berkeliling, tawaf. Di sekitar kuburan-kuburan mereka. Wa qamu khabi'ina inda kuburihim, mereka berdiri dengan penuh ketundukan, khabi'in, penuh dengan ketundukan di samping kuburan-kuburan mereka. Oh ya. Wa hatafu bihim inda syaja'id, dan mereka menyeru orang-orang yang sudah mati tadi. Hatafu bihim, menyeru orang-orang tadi inda syaja'id, ketika terjadi kesukaran. Wa naharu taqarruban ilaihim, dan mereka menyembelih dalam apa? Mendekatkan diri kepada mereka. Ini semuanya adalah kesyirikan tanpa diragukan lagi. Dan ini yang sudah merata, wallahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.